Stay tune ya. Dah. Rumah ini pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, rumah ini digunakan sebagai dapur umum pada pasukan pemberontak G30 SPKI. Pada tanggal 1 Oktober 1965, sumur ini digunakan untuk mengubur 7 pahlawan revolusi yang dinamakan dengan Sumur Maut. Bangunan ini merupakan pos komando yang digunakan untuk mengomando pasukan G30 SPKI saat bertugas menculik pahlawan revolusi pada tanggal 1 Oktober 1965. Truk Dargel 500 yang terparkir di Monumen Pancasila Sakti ini adalah replika dari truk Dargel 500 yang dipakai PKI untuk menculik jenderal. Tempat ini merupakan rumah penyiksaan yang sebelumnya adalah sekolah rakyat dan kemudian dialihfungsikan sebagai tempat penyiksaan para jenderal yang diculik. Aksi penculikan ini merupakan bagian dari upaya kudeta PKI untuk merebut kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila. Jenderal yang diculik menjadi sasaran karena sikap tegas mereka yang menolak pengaruh komunis dan menentang pembentukan Angkatan Kelima yang diusulkan oleh PKI. Di sini merupakan mobil dinas yang digunakan oleh Jenderal TNI Ahmad Yani sewaktu ia menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat pada tahun 1962 sampai 1965. Mobil ini digunakan oleh Bapak Soeharto dalam memimpin operasi penumpasan pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965 di Jakarta. Bagian dalam Museum Pengkhianatan PKI terdiri dari 2 lantai yang memiliki banyak diorama yang menggambarkan sejarah kelam PKI di Indonesia. Di dalam museum ini kita juga disuguhkan 34 diorama yang berisikan sejarah awal pemberontakan PKI di berbagai daerah seperti di Cirebon, Surakarta, dan Madiun. Selanjutnya kita ditunjukkan diorama rangkaian peristiwa pada 30 September 1965. Mulai dari rapat persiapan pemberontakan G30 SPKI, latihan sukarelawan PKI di Lubang Buaya, peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal,
hingga penemuan jenazah di sumur maut Lubang Buaya. Jadi di sini ada peristiwa penguasaan gedung RRI atau Radio Republik Indonesia oleh pasukan PKI, di mana pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965 mereka menodongkan pistol pada salah satu penyiar RRI untuk mengatakan bahwa operasi G30S telah berhasil menyelamatkan negara dari kudeta Dewan Jenderal. Ini adalah rapat umum Front Pancasila pada 9 November 1965. Golongan ini menuntut agar PKI dibubarkan. Pada tanggal 12 Maret pada tahun 1966, rakyat Jakarta menyambut pembubaran Partai Komunis Indonesia. Halo guys. Sekarang kita udah selesai nih dari Sekolah Pancasila Sakti. Kita pulang. Dah.